Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ardiansyah, NIM 17167 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kota Jakarta. Yang dimana visi dan misi Kota Jakarta pada rencana jangka panjang daerah pada tahun 2005 sampai 2025, yang dimana Kota Jakarta mempunyai visi yang sangat baik, yaitu adalah Jakarta Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, dan berkelanjutan dan berdaya saing global. Terwujudnya Jakarta dan maju, aman, modern, tertata, rapi, lestari, manusiawi, berbudaya, dan fokus kepada pembangunan manusia yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui tata kelola pemerintah bersih dan profesional. Lalu, misi yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang diwujudkan melalui misi yang jangka panjang. Lalu yang kedua adalah meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas untuk menjadikan Kota Jakarta memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Lalu yang ketiga adalah membangun ketahanan sosial dan budaya diwujudkan melalui menjadikan Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simbol kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebinekaan. Lalu yang misi keempat adalah meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan, dan efisien pemanfaatan sumber daya alam, di mana untuk menjadikan Jakarta Kota Jakarta yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan, memperkuat daya dukung lingkungan sosial. Lalu misi yang kelima adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintah diwujudkan menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kota secara efektif. Lalu yang misi keenam itu adalah memperkuat inovasi kreativitas daerah diwujudkan melalui yang ada di dalam kota, menjadikan Kota Jakarta yang aman, sehat, cerdas, dan berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan kemanusiaan. Lalu kebijakannya itu adalah untuk menuju sarana jangka panjang tujuan dalam membangun nasional Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 diprioritaskan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, dan pengelolaan sumber daya maritim dan lautan. Seiring dengan itu, pembangunan 5 tahun ke depan juga mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antara kelompok sosial dan postur perekonomian semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif dan berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek seraya bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi, antar wilayah, serta semakin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungannya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah pada periode 5 tahun ini sebelumnya adalah strategi pembangunan pemerintah di Kota Jakarta pada 2017 sampai 2022 adalah terbangunnya warga dengan ekosistem warga yang setara, sejahtera, dan bahagian dari landasi semangat gotong royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan menjadi 3 strategi. Yang pertama itu adalah keadilan keberpihakan, di mana strategi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kesempatan yang setara.
Yang pertama itu yang dimaksud ini adalah memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi semua, keadilan dirasakan dalam setiap sendi pengelolaan kota, sejak pembuatan regulasi sampai layanan publik, serta mengajak seluruh elemen kota itu bergerak memberdayakan warga yang lemah dan terpinggirkan. Lalu yang kedua adalah suara warga. Mendengarkan suara seluruh elemen warga, mempertimbangkan praktis perempuan, anak-anak, difabilitas, dan masyarakat marginal dalam setiap kebijakan. Membangun interaksi yang manusiawi dan realistis dengan seluruh warga elemen kota. Lalu yang ketiga itu adalah kota global, yang dimana mendorong Jakarta menjadi kota global. Segala keragaman dan kegiatan terbuka terhadap perubahan dan kemajuan dunia, serta masyarakat dan bisnis merasakan manfaat pembangunan pertumbuhan ekonomi. Lalu strategi kedua itu adalah tentang orientasi pada warga dan ruang interaksi. Nah, yang dimaksud dengan interaksi itu dijabarkan dari 4. Yang pertama itu adalah pola perilaku dan ruang interaksi, yang dimana dalam strategi pembangunan yang kedua itu adalah orientasi pada warga dan ruang interaksi, yang dimana strategi ini dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama adalah pola perilaku ruang interaksi, yang dimana yang dimaksud itu adalah setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku ruang interaksi antara warga disabilitas yang terhubung dengan komunitas, serta saling terhubungnya lintas segmen. Ekosistem sosial. Lalu yang kedua adalah ekosistem sosial. Yang dimaksud ini adalah membangun ekosistem sosial, tak hanya ekosistem ekonomi, peka dan perubahan konteks sosial dan ekonomi dan dinamis. Lalu yang ketiga itu adalah pelibatan warga, yang dimana itu yang dimaksud dengan pelibatan warga itu adalah warga adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah sebagai rekan kolaborator yang menggerakkan dan memberikan dukungan, menangkap dan mengembangkan praktik baik kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat. Lalu strategi yang ketiga itu birokratif, efektif, dan penguatan tata kelola. Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 3, yang dimana adalah yang pertama kepercayaan publik. Yang dimana yang dimaksud dengan kepercayaan publik adalah mengedepankan etika, transparansi, keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan dan interaksi dengan warga dan elemen kota. Lalu yang kedua adalah profesionalisme birokrasi. Yang dimaksud adalah mengambil keputusan terukur berdasarkan data, fakta, dan bukti di lapangan. Bekerja sebagai salah satu tim yang paling mendukung setiap aparat menjadi wakil kehadiran negara dan menjadi duta pemerintah kepada warga. Lalu yang ketiga adalah sistem dan internalisasi solusi, yang dimana adalah tidak terus-menerus mengandalkan solusi spontan, terutama untuk masalah yang dapat diantisipasi atau berulang. Mengembangkan sistem dan prosedur operasional standar untuk minimalkan diskresi menjadi birokrasi yang terus belajar dan bergerak maju. Ya, yang dimana dalam mencapai strategi pembangunan ini, sebelumnya perencanaan partisipatif mutlak diperlukan dalam rangka menjaring aspirasi warga Kota Jakarta. Pembangunan tahunan 5 tahun ke depan, perencanaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam proses perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan partisipatif yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta mengedepankan peluang kepada masyarakat yang luas-luasnya sehingga dapat berperan serta dalam proses pengambilan putusan secara bottom up bagi kepentingan bersama. Untuk itu, titik yang paling berat dari perencanaan partisipatif dalam diarahkan penggerakan seluruh sumber daya yang di masyarakat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat. Ya,
Di sini selanjutnya adalah rencana kerja pemerintah daerah RKPD pada periode 1 tahun sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil tahun 2020, yang dimana dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Jakarta pada tahun 2020, yang dimana pemerintah Kota Jakarta yang memperlihatkan keterkaitan konsistensi antara perencanaan dan pengangguran, pelaksanaan dan pengawasan penyusunan RKPD di Kota Jakarta pada tahun 2020 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD di Kota Jakarta tahun 2020 disusun dengan memperlihatkan kebijakan tingkat nasional yang mengacu pada RKP tahun 2020. Selain itu, dalam konteks daerah, dokumen RKPD tahun 2020 juga disusun dengan memperlihatkan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2005 sampai 2025 dan RPJMD 2017 sampai 22, yang dimana dilihat dari visi misi dari kepala Provinsi DKI Jakarta, dari gubernur dan wakil gubernur. Lalu RKPD di Kota Jakarta pada tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS tahun 2020. Yang dimana dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan RKA dan SKPD dan UKPD tahun 2017 sebelumnya, serta dasar penyusunan RAPBD di Kota Jakarta 2020. Dengan demikian, dokumen RKPD penyusunan RAPBD di Kota Jakarta tahun 2020, dengan demikian dokumen RKPD di Kota Jakarta menjadi bagian penting tidak terpisahkan dengan dokumen yang lainnya, menjadi bagian yang dalam proses penyusunan APBD tahun 2020. Ya, selanjutnya ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2019 di Kota Jakarta adalah yang dimana dana untuk pendidikan di Kota Jakarta sebesar 12 triliun, untuk dana kesehatan 7 triliun, dan pekerjaan umum sebesar 4 triliun, dan untuk perumahan sebesar 3 triliun, dan penataan ruang sebesar 5 miliar, dan perencanaan pembangunan sebesar 91 triliun, dan pembangunan perhubungan sebesar 8 miliar, dan untuk lingkup hidup sebesar 2 triliun, dan pendudukan dan catatan sipil sebesar 228 miliar, dan untuk keluarga bencana dan keluarga sejahtera tidak ada, untuk dana sosial sebesar 422 miliar, dan ketenaga kerjaan di Kota Jakarta sebesar 251 miliar, dan koperasi dan usaha kecil menengah atau bisa disebut UMKM sebesar 168 miliar, dan penanaman modal di Kota Jakarta sebesar 21 miliar, dan untuk kebudayaan sebesar 400 miliar, dan untuk pemuda dan olahraga sebesar 308 miliar, dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar 63 miliar, dan otonom daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan pegawai dan persandian tidak ada. Ketahanan pangan sebesar 23 miliar, dan memberdayakan masyarakat dan desa sebesar 271 miliar, dan untuk komunikasi dan informatika sebesar 236 miliar, dan untuk dana perpustakaan sebesar 134 miliar, untuk kehutanan sebesar 37 miliar, dan energi dan sumber daya mineral sebesar 13 miliar, kehutanan dan perikanan sebesar 328 miliar, dan perdagangan tidak ada, dan industri 1 triliun, yang dimana
Ini adalah rencana APBD di Kota Jakarta, dan sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.